Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihan. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya semua jadi indah. Yang karena karunia-Nya semua bisa tercapai dari cita-cita manusia. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah, malam ini mungkin malam 15 bulan Rabiul Awal 1441 Hijriah. Kita kembali mengkaji tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Allah telah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Beliau berada di atas, menggegam, kuat, sehingga akhlak beliau bukanlah cerita dan dongeng belaka, bukan sebuah pencitraan yang hanya baik tatkala ada kamera dan ada wartawan, yang nampak soleh dalam pandangan manusia. Tapi Rasulullah SAW benar-benar berada di atas akhlak yang mulia. Dan tugas setiap muslim yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, dan yakin bahwa baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam adalah utusan Allah, maka buktikan. Buktikan kalau engkau benar-benar mencintai Rasulullah SAW. Bukan hanya dengan ucapan lisan, tapi dengan amal perbuatan. Alhamdulillah kita sampai ke hadis nomor 611 di bab raf'il aidi fid du'a, tentang adab berdoa. Kita ini meminta. Hidup kita tanpa meminta kepada Allah akan jadi hampa. Bahkan Allah benci kepada orang-orang yang tidak berdoa. Di antara adab berdoa adalah angkat tangan di waktu-waktu yang memang dianjurkan untuk angkat tangan. Seperti orang yang sedang memohon, meminta. Dia akan membuka kedua tangannya. Ada yang mungkin agak lebar sedikit, ada yang mungkin rapat, ada yang mungkin lebih tinggi, dengan harapan Allah Azza wa Jal mengabulkan doanya. Dan Allah berjanji, ud'uni astajib lakum. Kata Allah, berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Tapi di hadis 611 yang mungkin sudah kita baca, tapi kita ingin mengingatkan kembali bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang Tufail bin Amr ad-Dawsi menjumpai Nabi alaihi salatu wasallam di kota Madinah. Faqala ya Rasulullah. Tufail mengatakan, wahai Rasulullah, alaika salatu wassalam ya Rasulullah, inna Dausan qad asad wa abad. Sesungguhnya kabilah Daus adalah kabilah yang enggan untuk masuk Islam, dan dia durhaka. Mereka telah berbuat maksiat. Mereka telah menyimpang, tersesat dari jalan kebenaran. Dakwah disampaikan bertahun-tahun, berbulan-bulan,
Tak berhenti Tufail sebagai salah satu tokoh di kaumnya menyampaikan agama Allah ini, tapi ditolak oleh kaumnya. Dan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, fad'ullaha alaiha. Doakanlah atas kehancuran mereka. Minta kehancuran buat kaumnya. Fastaqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qiblah. Maka Nabi alaihi salatu wassalam menghadap ke kiblat. Ini yang pertama. Ada berdoa ngadep ke kiblat. Tapi kalau nggak ngadep kiblat gimana Ustaz? Ya nggak apa-apa. Tapi kurang etis. Kalau bisa kita ketika berdoa itu menghadap ke kiblat, maka itu lebih indah. Wa rafa'a yadayhi. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya. Ini yang berkaitan dengan bab kita. Fadhanna an-nas annahu yad'u alaihim. Orang-orang mengira, para sahabat yang hadir pada waktu itu mengira bahwa Nabi SAW akan mendoakan keburukan buat mereka. Tapi ternyata doa Nabi, Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Ya Allah, berikan hidayah kepada kabilah Daus dan datangkan mereka. Subhanallah, Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada Daus dan mereka datang. Tufail pulang ke kampungnya. Awal yang mereka menolak dakwah dengan doa. Hati yang tertutup menjadi terbuka. Kebencian yang selama ini memenuhi jiwa mereka berubah menjadi cinta dan kasih sayang. Jangan meremehkan doa. Ahibati fillah. Allah tuh kalau mau ngasih, Allah bisa kasih sesuatu yang tidak masuk di akal manusia. Allah belah lautan untuk Nabi Musa alaihissalam. Allah belah rembulan untuk Nabi Muhammad alaihissalam. Iqtarabatis sa'atu wa ansyaqqal qamar. Allah bisa lahirkan seorang anak dari rahim wanita tanpa dia memiliki suami dan pernah berhubungan suami istri. Jadi berdoalah. Jangan meremehkan doa. Cari waktu-waktu yang mustajab. Angkat tanganmu. Menghadaplah ke kiblat. Dan seru nama Allah Azza wa Jal. Allah mengatakan, walillahil asma'ul husna. Fad'uhu biha. Sesungguhnya Allah memiliki nama-nama yang indah. Hendaklah engkau berdoa dengan nama-nama tersebut. Taib di hadis 612 Imam Bukhari mengatakan haddatsana Muhammad bin Salam qala akhbarana Ismail bin Ja'far an Humaid an Anas qala qahatal mataru wa ajdabatil ard. Di sini disebutkan bahwasanya وأجدب الأرض وهلك المال فرفع يديه وما يرى في السماء من سحابة فمد يديه حتى رأيت بياض إبطيه يستسقي الله فما صلينا الجمعة حتى أهم الشاب القريب الدار الرجوع إلى أهله فدامت جمعة فلما كانت الجمعة التي تليها فقال يا رسول الله تهدمت البيوت واحتبس الركبان فتبسم لسرعة ملال ابن آدم وقال بيده اللهم حوالينا ولا علينا fatakasyatat anil Madinah. Subhanallah jamaah. Nih cerita Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya pernah kota Madinah itu lama tak turun hujan. Kering. Kira-kira disebutkan dalam hadis ini qahatal mataru aman, 1 tahun tak turun hujan. Kita di Indonesia berapa bulan gak turun hujan bingung. Padahal ada air sungai, ada air sumur,
ada mata air, kita benar-benar kurang bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Anas menceritakan pernah setahun air hujan nggak turun. Maka kita nih bisa melihat ketika hujan terlambat turun, kebakaran-kebakaran hutan tak bisa diselesaikan. Sumur-sumur kering, tanah terbelah. Apa yang dilakukan? Kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Qama ba'dul muslimin ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumul Jum'ah. Ini apa tadi enggak dibaca nih, awal hadis ini. Datang sebagian umat Islam kepada Nabi alaihi salatu wasallam pada hari Jumat. Nabi alaihissalatu wassalam sedang khutbah Jumat. Beliau berada di atas mimbar. Faqala ya Rasulullah. Maka seorang di antara mereka mengatakan, wahai Rasulullah, qahat au quhital matar. Air hujan tak turun. Wa ajdabatil ard. Bumi pun gersang. Tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan dan dikonsumsi oleh mereka. Yang konsekuensinya binatang-binatang ternak pun mati. Wahalakal mal. Di sini. Harta itu binasa. Ketika mereka memiliki pertanian, maka pertaniannya gagal. Ketika harta mereka adalah ternak yang digembalakan, maka ternak pun akan mati. Kenapa semua itu terjadi? Karena hujan tidak turun. Farafa'a yadayhi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya. Seperti apa beliau mengangkat? Anas akan menceritakan. Wa ma yura fis sama min sahabah. Di langit ketika itu jernih langit itu. Tidak ada awan sedikit pun. Maka beliau mengangkat kedua tangannya. Famadda yadai, beliau panjangkan kedua tangannya, bentangkan kedua tangannya. Hatta ra'aitu bayata ibtaih. Sampai aku melihat putihnya ketiak Nabi alaihi salatu wassalam. Yastasqillah. Beliau minta disiram sama Allah Azza wa Jalla. Minta hujan kepada Allah Azza wa Jalla. Siapa sih pemilik langit dan bumi ini, jemaah? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Subhanallah. Baginya yang di langit dan di bumi. Indonesia hanya bagian kecil sekali dari milik Allah Azza wa Jalla. Kalau kita naik pesawat, kita akan melihat rumah-rumah yang kecil sampai kemudian pesawat landing. Indonesia ini bagian yang sangat sedikit dari bumi Allah SWT. Sehingga umat Islam harus sadar dan harus meyakini bahwa pemilik langit dan bumi adalah Allah Azza wa Jal. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Itu ikrar kita. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Di sini Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat yang berhak dipintai adalah Allah Azza wa Jal. Beliau angkat tangan, berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jal agar diturunkan hujan. Fama sallayna al-jumu'ah.
kita tidak melaksanakan sholat Jumat atau menyelesaikan sholat Jumat hatta ahamma syab al-qarib ad-dar ar-ruju' ila ahli. Sampai pemuda-pemuda yang rumahnya dekat itu kepingin segera pulang. Karena hujannya begitu derasnya, jemaah. Yang awalnya tidak ada sedikit pun awan. Anas bercerita. Tahu-tahu muncul awan dari Gunung Sila. Gunung itu berada di arah barat Masjid Nabawi. Tahu-tahu muncul. Itu awan. Sampai di atas kota Madinah, di atas masjid ini kira-kira, tahu-tahu awan itu kemudian berkembang menjadi banyak. Dan Rasulullah SAW tidak turun dari mimbarnya kecuali air hujan telah lewat di jenggot Rasulullah SAW. Beliau sholat, orang-orang pada pulang, mereka pada berlarian yang awalnya merasakan gak ada hujan, kering, ini tahu-tahu mereka berlarian ingin segera sampai ke rumahnya. Fadamat Jumu'ah. Hujannya tidak reda, tidak putus, tidak berhenti sampai Jumat depannya. Nih, dalam hitungan umat Islam, menghitung hari itu bukan satu minggu, bukan satu Sabtu. Seminggu umat Islam menghitung hari sejumat. Dimulai dengan Jumat. Idul Fuqara wal Masakin, Idul Muslimin. Idnya orang-orang Islam. Itu hari Jumat. Tempatnya orang-orang berbahagia. Orang-orang mengatakan holiday, ya. Holiday umat Islam bukan hari Minggu. Adalah hari Jumat. Kenapa? Fihi khuliqa Adam. Pada hari itu diciptakan Adam alaihissalam. Wa fihi udkhilal jannah. Dan pada hari Jumat itu Nabi Adam dimasukkan ke surga. Dan pada hari itu diturunkan dari surga. Wa fihi sa'qah. Fihi nafkhah. Pada hari itu akan ditiup sangkakala bertanda berakhirnya umur dunia ini. Dan sangkakala kedua ditiupkan akan bermulanya kehidupan akhirat. Maka lihat bahasanya, fadamat Jumu'ah, sejumat. Hujannya turun sejumat. Dimulai dari Jumat sampai Jumat depan masih turun hujan. Faqala ya Rasulullah. Maka mereka mengatakan, wahai Rasulullah, tahaddamatil buyut. Rumah ini binasa, hancur rumahnya. Kalau antum melihat rumah-rumah bangsa Arab pada waktu itu dari batu bata aja. Semennya yang mungkin ada kapur, tanah yang dijadikan untuk menumpuk batu bata di atas batu bata. Ketika hujan itu turun terus, mau tidak mau air itu menggerus tembok rumah mereka. Rumah mereka nggak pakai genteng. Kalau di Indonesia pakai genteng, hujannya akan turun dan tidak berhenti di atas rumah. Tapi kalau bangunannya seperti Ka'bah, antum melihat Ka'bah, kotak seperti itu. Ya seperti itulah rumah-rumah bangsa Arab pada waktu itu. Air itu terus turun, atapnya bisa ambruk lama-kelamaan. Maka yang dikatakan para sahabat benar. Mereka mengatakan tahaddamatil buyut wah tabasar rukban. Dan para pengendara-pengendara, pedagang-pedagang itu nggak bisa datang ke kota. Orang-orang kampung yang biasanya jualan ke kota, nggak mau masuk kota, mereka kehujanan, gimana mau berangkat? Kita pun nggak bisa belanja. Artinya ada mudorotnya. Inilah manusia, jemaah. Kondisi bagaimanapun, cepat jenuh. Kemarin minta hujan, hari ini kepingin hujannya berhenti.
fatabassama li sur'ati malalati ibni Adam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Beliau lagi di atas mimbar lagi khutbah Jumat. Beliau tersenyum karena melihat begitu cepatnya kejenuhan anak Adam itu. Maka Nabi SAW mengisyarat kepada tangannya. Beliau mengatakan, Allahumma hawalaina. Ya Allah, beliau tidak minta hujannya putus. Tapi beliau minta hujannya tetap turun. Di mana? Turunnya di sekitar kota. Airnya datang ke kota. Airnya masuk ke sumur. Tapi tidak mengenai rumah-rumah mereka. Hawalaina wala alaina. Ya Allah, jangan di atas kami. Artinya, turunkan hujan di tempat-tempat yang manfaat. Jangan diturunkan di tempat-tempat yang membahayakan kami. Subhanallah jamaah. Karena kita tahu, air hujan ini kalau turunnya di tempat tumbuh-tumbuhan tanaman sangat bagus. Tapi kalau turunnya di rumah-rumah, apalagi tadi rumahnya disebutkan dari batu bata yang nggak dibakar, lama-kelamaan tergerus, hancur itu rumah. Subhanallah jemaah. Jemaah rahimakumullah, apa yang terjadi? Awan yang sepekan itu menutup kota Madinah. Sejumat menutup kota Madinah. Subhanallah. Yang awalnya langit itu jernih, tahu-tahu penuh dengan awan. Kalau dikatakan sejumat turun air hujan, Masya Allah. Ketika Nabi berdoa, taunya awan itu terputus-putus, terpotong-potong. Yang awalnya ngumpul, kemudian berpisah awan tersebut. Mereka pergi ke tempat-tempat yang diminta oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Subhanallah jemaah. Ini di hadis ini kita lihat bagaimana seorang mengadu kepada orang yang alim. Kepada orang yang berilmu. Curhat. Tidak kepada semua manusia. Dan Nabi alaihi salatu wassalam juga memperhatikan kondisi para sahabat. Mereka minta Nabi berdoa alaihi salatu wassalam dan beliau berdoa. Mereka datang lagi minta Nabi alaihi salatu wassalam berdoa dan beliau pun mendoakan mereka. Kita lihat kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Dan dalam hadis tadi kita melihat bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mengangkat tangannya meminta agar diturunkan hujan dan mengangkat tangannya pula ketika meminta kepada Allah agar hujannya tidak di tempat-tempat yang membahayakan mereka, tapi di tempat-tempat yang bermanfaat yang di sekitar kami. Ya alal akam, di atas bukit-bukit, di atas tanah-tanah pertanian, sehingga bisa bermanfaat. Apa yang kita lakukan tatkala tidak turun hujan? Kita ini di Indonesia. Ada sebagian tempat yang melaksanakan sholat istisqa. Tapi paling tidak, kalau tidak melaksanakan sholat istisqa, ketika khutbah Jumat, di akhir, di waktu berdoa, tolong para khotib juga mendoakan agar diturunkan hujan. Angkat tangannya. Kita tahu Rasulullah SAW ketika khutbah Jumat dan beliau berdoa, beliau tidak pernah angkat tangan. Kecuali memberikan isyarat dengan jari telunjuknya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim. Tapi ketika minta hujan, beliau angkat tangan. Maka mencontoh Rasulullah SAW dalam hal ini. Tapi kemudian hadis yang selanjutnya, ini sudah kita bahas. Di hadis 614. Rasulullah Imam Bukhari radhiyallahu anhu mengatakan haddatsana Arim qala haddatsana Hammad bin Zaid qala haddatsana Hajjaj As-Sawwaf an Abi Zubair an Jabir bin Abdullah anna Tufail ibn Amr, yani Tufail bin Amr Ad-Dawsi yang baru saja kita, anna Tufail ibn Amr Nabi sallallahu alaihi wasallam hal laka fi hisnin wa mana'ah. Di sini
Imam Bukhari meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Tufail bin Amr pernah berkata kepada Nabi SAW ketika Nabi sedang di Mekah. Kita tahu Rasulullah SAW berdakwah di kota Mekah, mendatangi kabilah-kabilah, menawarkan diri kepada mereka. Sampai beliau mengatakan, Ayuhan nas, man yahmiluni ila qaumihi. Siapa di antara kalian yang akan membawaku ke kaumnya? Fa inna Quraisyan qad mana'atni an uballigha kalam Rabbi. Sesungguhnya orang-orang kafir Quraisy, mereka telah menghalangiku dari menyampaikan kalam Rabbku. Subhanallah. Ini dakwah Nabi SAW meminta perlindungan agar ada yang membawa Nabi SAW. Tufail bin Amr ad-Dawsi menawarkan kepada Nabi SAW, mengatakan, Hallaka fi hisnin wa mana'ah. Hisni Daus. Maukah engkau berangkat bersamaku di benteng, di pengamanan, penjagaan, yaitu bentengnya Daus. Fa'aba Rasulullah SAW. Nabi menolak. Karena memang ternyata kabilah Daus ini belum beriman. Tufail sudah beriman. Tufail sudah beriman, kemudian dia pulang berdakwah kepada kaumnya, tapi ternyata kaumnya menolak dakwah Tufail bin Amr ad-Dawsi ketika mengajak mereka kepada Islam. Maka Nabi SAW tidak mau ikut dengan Tufail bin Amr ad-Dawsi. Lima dzakharallah lil ansar. Dan karena Allah telah menyimpan buat Nabi SAW orang-orang Ansar. Orang-orang dari kota Madinah. Maka Nabi SAW tidak berangkat bersama Tufail ke negerinya. Beliau hijrah ke kota Madinah. Kemudian fahajarat Tufail. Ketika Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, Tufail berangkat hijrah. Cerita tadi doa bagaimana Tufail minta agar Nabi SAW mendoakan kehancuran buat kaumnya yang membangkang dan tidak mau masuk Islam. Wahajara ma'ahu rajulun min qaumi. Dan ikut berhijrah, Masya Allah, satu orang laki-laki dari kaumnya Tufail, dari kabilah Daus. Famarida ar-rajul. Subhanallah, ini orang sakit. Kota Madinah dulu ada wabahnya. Orang yang tinggal di Madinah biasanya, ya, kalau baru datang seperti kejadian Abu Bakar Siddiq, Bilal bin Rabah, itu sakit, demam mereka. Ini sahibnya Tufail bin Amr sakit. Fadijir, atau kalimah syabiha biha. Subhanallah, ketika dia sakit, dia nggak terima, artinya dia sedih. Dia menderita sekali. Kemudian dikatakan bahwasanya dia berangkat fahaba ila qarn. Dia sampai merangkak menuju ke tempat busurnya, ke tempat anak panah dia. Qarn itu tempat anak panah. Apa yang dia lakukan? Fa'akhadha mishqasan. Kemudian dia mengambil anak panah yang ujungnya itu lebar. Kita tuh anak panah itu ada yang lancip gitu ya. Tapi ada yang besinya lebar. Diambil yang lebar, yang tajam itu diambil. Apa yang dia lakukan? Faqata'a wadajaihi famat. Dalam riwayat Muslim, barajimahu. Subhanallah, dia potong kedua tangannya. Jadi di sini nih tempat urat nadi diambil kemudian dia potong tangannya. Seperti lihat orang-orang yang bunuh diri memotong urat nadinya. Dia melakukan itu. Kemudian apa yang terjadi jamaah? Disebutkan darah itu mengalir dengan derasnya.
Fara'ahu Tufail fil manam. Famat. Mati akhirnya dia ini. Nggak ketahuan bunuh diri. Mati dia. Ini di awal-awal Islam jemaah. Kemudian kita tahu bagaimana hukum bunuh diri dalam Islam. Di mana termasuk salah satu dosa besar orang yang bunuh diri. Fara'ahu Tufail fil manam. Tufail lagi tidur, mimpi ketemu orang ini yang sudah meninggal dunia, yang sudah dikuburkan. Ma fu'ila bika. Apa yang didapat olehmu? Kau meninggal dunia, apa yang dapat olehmu? Qala ghufira li bihijrati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diampuni aku sama Allah Subhanahu wa taala karena hijrahku kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Artinya dia hijrah, meninggalkan kampungnya, dan kita tahu pahala hijrah yang lillahi ta'ala. Kalau bicara hijrah nih, kalimat yang viral sekarang, hijrah, hijrah, hijrah. Ada yang hijrah kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Ada yang hijrah untuk mendapatkan dunia, untuk mendapatkan wanita. Maka dia akan menuju ke tujuan yang dia telah tetapkan di hatinya. Sedangkan orang ini hijrahnya lillahi ta'ala. Qala ma sya'nu yadaik. Dilihat kedua tangannya ditutupin sama dia. Yang dia potong itu urat nadinya. Ma sya'nu yadaik. Kok kenapa kedua tanganmu? Lalu orang ini mengatakan, qala faqila. Dia mengatakan, telah dikatakan, inna la nuslih minka ma afsadta min yadaik. Kami tidak akan memperbaiki sesuatu yang sudah engkau rusak sendiri dari tanganmu. Dan kan orang ini betapa bahagianya, tapi tetap tangannya sakit. Tidak diperbaiki. Karena kesalahan dia bunuh diri. Itu sebagai hukuman dia. Akhirnya qala faqassaha at-Tufail ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Tufail menjumpai Nabi alaihi salatu wasallam, bercerita kepada Nabi atas apa yang dia lihat di tidurnya. Lalu Nabi berdoa mengatakan, Allahumma gfir, Allahumma wali yadaihi faghfir. Ya Allah, untuk kedua tangannya ampuni dia juga. Ini hadis sahih. Sampai sini hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Ada tambahan wa rafa'a yadaihi. Dan Nabi mengangkat kedua tangannya. Tambahan ini dhaif. Maka bukan berarti Nabi nggak angkat tangan. Tapi menetapkan Nabi angkat tangan, hadisnya dhaif. Dan kebiasaan Rasulullah SAW ketika berdoa, beliau angkat tangan kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu, beliau nggak angkat tangan. Lihat jemaah. Subhanallah, pahala orang yang hijrah. Dan hijrah yang sebenarnya adalah wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Yang disebut orang hijrah yang sebenarnya adalah orang yang meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT. Bukan sekedar pakaiannya yang menunjukkan hijrah. Hijrah ini, hijrah itu, hijrah itu. Hijrah ilallah. Kemudian hadis yang selanjutnya. Ana izin minum dulu. Bismillah. Imam Bukhari mengatakan haddatsana Abu Ma'mar قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من الهرم وأعوذ بك من البخل. Ini hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kita bicara doa. Ad-du'a huwa al-ibadah. Doa itu adalah ibadah. Masya Allah. Bicara doa nih, seorang muslim tidak boleh berdoa kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Ya tahulah Ustaz.
Kenapa Anda sampaikan ini? Anda baru saja baca tentang fatwa MUI Jawa Timur tentang ucapan selamat yang sering kita dengar disampaikan oleh tokoh-tokoh ya mungkin dari pihak pemerintah sendiri, dari gubernur, bupati, atau muslim, yang biasa ketika dia mengucapkan salam, dia baca tuh salam dalam bahasa Buddha, dalam bahasa Hindu, dalam bahasa mungkin Konghucu nantinya, dalam bahasa Yahudi, macam-macam. Kalau engkau muslim, ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena di situ ada permohonan. Orang Buddha mohonnya sama Tuhan mereka. Orang Hindu juga. Orang Nasara seperti itu. Kita jangan ikut-ikut mereka. Katakan lakum dinukum waliyadin. Di sini Nabi SAW benar-benar seorang insan yang sempurna. Dan kesempurnaan beliau adalah dalam penghambaan beliau kepada Allah SWT. Bagaimana orang akan nampak dia hamba Allah ketika dia berdoa. Dia memohon, menunjukkan kehinaan dia. Menunjukkan kefakiran dia. Menampakkan bahwa tidak ada yang bisa menyelesaikan urusan dia kecuali Allah Azza wa Jalla. Maka semakin banyak berdoa, semakin banyak Allah akan memberi. Di sini Anas mengatakan, Kana Rasulullah SAW yata'awwad, yaqul. Nabi SAW meminta perlindungan. Berdoa memohon kepada Allah. Ini di antara yang beliau baca adalah, Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari malas. Berlindung itu memohon pertolongan kepada Allah agar dilindungi dari sifat malas. Jadi kalau ada orang yang malas bekerja, malas dalam urusan dunia, malas dalam urusan akhirat, maka ajarin dia doa. Islam itu agama yang menentang kemalasan. Malas itu bukan sebuah penghormatan. Orang kerjanya duduk-duduk, ngobrol, minum kopi, makan pisang goreng. Nggak sibuk urusan dunia, wala urusan akhirat. Dan beliau berlindung mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemalasan. Wa a'udzubika minal jubn. Dan ya Allah, aku berlindung kepadamu dari jubn. Jubn ini lawan dari keberanian. Pengecut. Udah malas, pengecut lagi. Na'udzubillah min dzalik. Maka beliau meminta perlindungan kepada Allah dari karakter-karakter buruk. Yang pertama, malas. Berat untuk beraktivitas. Yang kedua, sifat pengecut. Tidak berani menghadapi musuh. Bahkan sebagian orang jadi terhina gara-gara sifat pengecut dia ini. Tidak bisa membela dirinya. Takut. Beliau berlindung dari sifat al-jubn. Karena menghalangi orang dari melaksanakan kewajibannya. Dan mengambil haknya. Yang ketiga, beliau berlindung. Wa a'udzubika minal haram. Dan aku berlindung kepadamu dari al-haram. Haram itu syaikhuha. Orang yang sepuh. Ya. Aku berlindung dari jadi sepuh. Penyakitan. Pikun. Subhanallah jemaah. Kita tahu orang tua. Karena kasih sayang dia kepada anak-anaknya. Orang tua tidak ingin merepotin anaknya. Ada orang tua yang pikun. Yang kemudian dia menjadi beban buat keluarganya. Kadang kala keluar rumah, nanti nggak balik-balik karena nggak tahu jalan pulang. Beliau berlindung dari sifat ini, jemaah. Kemudian wa a'udzubika minal bukhl.
dan aku berlindung kepadamu dari sifat pelit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau makhluk yang berada di akhlak yang mulia. Beliau memohon kepada Allah agar diselamatkan dari sifat-sifat buruk ini. Kalau bicara pelit, jamaah, Allahu Akbar. Pelit ini yang membuat orang menderita. Kaya dalam pandangan manusia, banyak harta, tapi ada tanda kutip buat dia. Banyak harta, tapi sengsara. Kenapa? Karena ada penjara di dalam diri dia. Dia nggak bisa hidup bebas menginfakkan hartanya. Dia diperbudak oleh hartanya. Maka beliau berlindung dari sifat pelit ini, jamaah. Dan kita tahu berkaitan dengan sifat-sifat ini, salah satunya pelit, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yajtami'u imanun wa syuhun fi jawfil abdi. Iman itu nggak mungkin bergabung bersama sifat pelit di hati manusia. Wallahi jamaah, kalau antum pelit, maka antum perlu mengoreksi. Kenapa? Ya gimana kita pelit? Allah nawarin, mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah kalian sebelum datang hari yang tidak ada jual beli. Orang tuh punya uang, nggak mau disodakoin, nggak mau bantu orang lain, karena dia berpikir, oh aku mau beli ini, aku mau beli itu. Nanti akan datang suatu hari, la bai'. Nggak ada jual beli, nggak berguna engkau punya harta. Hari yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari tidak berguna harta dan anak-anak. Nggak ada gunanya. Maka dikatakan, berinfaklah dari apa yang kami rizkikan. Ingat, tuh uang dari Allah SWT. Tuh harta Allah yang kasih. Tuh rumah Allah yang karuniai. Semuanya dari Allah. Utangin Allah. Wa aqridullaha qardan hasanan. Tapi orang kalau punya sifat pelit sekali. Mau diapain tuh duit? Mati ditinggal. Maka beliau berlindung. Artinya kita nih kadang-kala, ia merasa, ya Allah kok berat banget anak sedekah, berat banget anak sholat malam, sholat subuh. Ya Allah berat mau sholat subuh. Berdoa. Maka hendaklah kita berdoa memohon kepada Allah sebelum tidur, berdoa agar bisa sholat malam, agar bisa sholat subuh berjamaah. Berlindung dari sifat pengecut, ada suara-suara ketakutan, dan berlindung dari sifat bakhil. Dan Allah menyebutkan tentang orang-orang munafikin. Dalam sisi harta dia itu bakhil, dalam sedekah, salat males. Allah mengatakan, idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas wala yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka kalau sholat males, berdiri mau sholat itu males-malesan. Kalaupun sholat cepet-cepetan. Yang penting sholat buat dia. Gimana yang penting sholat? Usahakan sholat diterima, bukan yang penting sholat. Capek, lelah, gak ada gunanya. Jangan sampai. Maka kita berlindung kepada Allah dari sifat-sifat yang Nabi berlindung darinya. Yang pertama dari sifat malas, orang-orang munafik seperti itu. Kemudian sifat pengecut, orang-orang munafik pengecut. Yang ketiga nih, ya orang menjadi sepuh, ya tua renta, pikun. Yang keempat, beliau berlindung dari minal bukhl, dari sifat pelit. Kemudian di hadis yang selanjutnya, Al-Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Khalifah ibn Khayyat. Qala haddatsana Katsir ibn Hisham. Qala haddatsana Ja'far an Yazid ibn Asam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala qala Allah azza wa jalla ana 'inda dhanni 'abdi wa ana ma'ahu idza da'ani.
Subhanallah. Nih, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah itu bergantung prasangka hambanya kepada Allah. Kalau seorang beristighfar dan dalam hatinya dia berharap untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah diampuni. Orang yang meminta kecukupan rizki berdoa dan dia berprasangka Allah akan kabulkan, Allah kasih itu dia. Orang yang sakit kemudian berprasangka kepada Allah, kalau dia nggak sembuh nantinya. Maka hendaklah kita husnudzon, berbaik sangka sama Allah Subhanahu wa taala. Allah itu bergantung prasangka hambanya. Wa ana ma'ahu idza da'ani, dan aku akan bersama dia kalau dia berdoa kepadaku. Ini yang mengatakan ingin bersama Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan innallaha ma'al ladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Ini ada hubungannya dengan hadis sebelumnya, berkaitan dengan doa meminta perlindungan dari sifat malas, pengecut, kikir, tua renta yang pikun. Maka subhanallah, Allah mengatakan ana inda dhanni abdi bi. Orang yang nggak punya anak bertahun-tahun berdoa minta sama Allah, tolong berbaik sangka sama Allah. Jangan mengatakan kayaknya nggak dikasih sama Allah, kayaknya sampai mati nggak punya anak, kayaknya. Jangan berburuk sangka. Allah tuh kalau mau ngasih, subhanallah. Apa kata Rasulullah SAW? Qala Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'a'taitu kulla wahidin minhum mas'alatah ma naqasa dhalika mimma 'indi illa kama yanqusul mikhyat idza udkhil al-bahr." Wahai anak Adam, andai kata seluruhnya, manusia pertama sampai manusia terakhir, bangsa jin pertama sampai bangsa jin terakhir, mereka berdiri di sebuah lembah, entah berapa miliar jumlahnya dari Nabi Adam, lalu semuanya berdoa memohon kepadaku, apa aja yang diminta. Wa ataitu kulla wahidin minhum mas'alatah, dan aku berikan kepada mereka apa yang mereka minta, itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun. Nggak akan. Illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhil bahr. Mungkin kalau dibicara ngurangin seperti jarum yang dimasukkan ke air laut kemudian diangkat. Berapa banyak yang diambil sama jarum tersebut? La syai'. Ahibati fillah, dalam hadis Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, "Ana inda dhanni abdi bi." Kata Allah, aku bergantung dengan prasangka hambaku kepadaku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Dan aku akan bersama dia kalau dia mengingatku. Allahu Akbar jamaah ya Allah. Kadang-kala ada tempat-tempat tertentu kita nggak ingat Allah, kita ingat nafsu dan syahwat kita. Kata Allah dalam hadis qudsi ini, wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku bersama dia kalau dia mengingatku. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartu fi nafsi. Kalau dia mengingatku di dirinya sendiri, maka aku akan mengingat dia di diriku. Wa in dzakarani fi mala'in. Kalau dia mengingatku di depan orang banyak, dalam ceramahnya, duduk-duduk sama sahibnya, mengingatkan kebesaran Allah, kebaikan Allah, nikmat-nikmat yang Allah berikan. Kalau dia mengingatku di depan orang, dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Maka aku akan mengingat dia, menyebut-nyebut nama dia di sebuah atau di hadapan orang-orang yang lebih baik dari kelompok manusia tersebut. Malaikat-malaikat Allah.
Wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an. Kalau dia lari mendekatkan dirinya kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekatin dia satu hasta. Wa in taqarraba ilaihi dhira'an. Kalau dia mendekat kepadaku satu dhira', taqarrabtu ilaihi ba'an. Maka aku akan lebih dekat lagi sama dia satu depa. Wa in taqarraba ilaihi dhira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Wa in atani yamshi ataituhu harwalah. Kalau dia datang kepadaku jalan kaki. Ini kalau ada hamba balik kepada Allah yang sebelumnya dia penuh dengan kemaksiatan, lalu dia ingat dikasih hidayah dan dia berjalan menuju kepada Allah, Allah akan datang kepada dia berlari-lari kecil. Artinya Allah bergantung dengan prasangka hambanya. Maka hendaklah kita husnudzan kepada Allah Azza wa Jal dengan harapan Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan kita tahu ketika Allah mengampuni semua jadi indah. Jamaah, qila dukhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Tuh, orang kalau masuk surga diampuni dosa-dosanya, diberi kehormatan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, barakallahu fiik, itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini berkaitan dengan bab mengangkat tangan ketika berdoa dan ada berdoa. Kita kembalikan ke teman-teman studio Jakarta. Tafadhol. Saudaraku seimanan sakidah, demikian telah kita simak bersama uraian nasihat dari pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala bersama Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA hafizahullahu ta'ala. Dan untuk berikutnya kami undang Anda para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada untuk berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Baiklah, untuk pertanyaan pertama kita akan angkat melalui pertanyaan pesan singkat. Sudah banyak penanya masuk di studio Roja dan kita akan angkat salah satunya. Pertanyaan dari hamba Allah terkait dengan doa, Ustadz. Pertanyaannya, Ustadz, terkait dengan perbuatan syirik besar. Apakah termasuk diantaranya ketika berdoa tapi melalui tempat-tempat yang tidak disyariatkan? Apakah ini juga termasuk doa yang tidak akan dikabulkan? Mohon penjelasannya, Ustaz. Berkaitan dengan doa, kita itu kan ingin mustajab, ingin dikabulkan. Di manakah tempat-tempat mustajab tersebut? Apakah bisa menentukan tempat mustajab itu dengan pengalaman? Umpamanya ana pernah berdoa di alun-alun ya, ketika itu hari Selasa, habis zuhur, doa ana dikabulkan sama Allah SWT. Apakah kemudian berdoa di alun-alun pada hari Selasa ba'da zuhur menjadi waktu dan tempat yang mustajab? Atau ada teman lagi jalan-jalan ke Jakarta, kemudian dia kehabisan bekal. Ketika itu dia sedang berada di Monas. Kemudian dia berdoa di sana dan Allah kabulkan doanya. Apakah kemudian Monas menjadi tempat yang mustajab? Kalau bicara pengalaman dijadikan dalil atau argumentasi untuk menentukan tempat itu mustajab atau tidak, maka nggak seperti itu. Kita tahu dari mana tempat ini mustajab atau tidak? Dari Rasulullah SAW yang kasih tahu. Dari wahyu. Kita antara adzan dan qomat itu mustajab. Dari Rasulullah SAW. Kita tahu dari mana bahwasanya di Arafah itu tempat itu mustajab. Dari Rasulullah SAW. Jadi kalau ada orang yang menentukan tempat-tempat mustajab, bahwasanya tempat itu mustajab, ternyata tidak ada ketentuan dari Allah dan Rasulnya, maka dia mengada-ngada. Apakah dikatakan syirik? Mungkin nggak sampai kepada kesyirikan. Tapi dia telah mengada-ngada dalam agama ini. Menentukan sebuah tempat yang tidak ditentukan Allah dan Rasulnya untuk berdoa. Tapi kalau dia meminta kepada sesuatu selain Allah di tempat tersebut, maka dia telah melakukan kesyirikan. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Jazakallahu khairan Ustadz atas penjelasannya, dan untuk berikutnya kita akan angkat pertanyaan melalui line telepon, dan kami harap bagi Anda para penelpon untuk mengecilkan terlebih dahulu radio atau televisinya. Baik, kita angkat pertanyaan pertama melalui line telepon. Iya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dari siapa di mana Bapak? Nih dari Artius dari Pelalawan Riau nih Pak. Masya Allah, silakan Bapak. Ini Pak yang mau kami tanyakan masalah tepung tawar Pak, paham Pak? Tepung tawar biasa kalau di adat-adat Melayu ada namanya. Bisa dijelaskan seperti apa adatnya Bapak? Itu kalau ada jemaah haji yang mau berangkat, itu biasa diadakan di wadah semacam bunga atau beras kuning, itu ditepukkan ke jemaah haji yang mau berangkat. Itu dalam syariat Islam dibolehkan atau bagaimana? Baik, itu saja Bapak. Ya Pak. Kurang jelas suaranya Pak. Baik. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Ana lihat dulu nih ya, tepung tawar. Disebutkan adalah salah satu bagian prosesi yang sakral. Lihat, prosesi yang sakral. Ini sesuatu yang suci umpamanya. Dalam upacara adat budaya Melayu. Tepung tawar biasanya dilakukan pada acara pelantikan pejabat atau tokoh adat dan daerah, sunatan, khususnya acara pernikahan. Nama tepung tawar ini sendiri diambil dari salah satu bahan yang ikut dalam ramuan tepung tawar, yaitu tepung beras yang dicahar dengan air. Tepung tawar dilakukan sebagai perlambangan mencurahkan rasa kegembiraan dan sebagian rasa syukur atas keberhasilan hajat, acara, atau niat yang akan dilaksanakan baik terhadap benda yang bergerak maupun benda mati yang tidak bergerak. Wallahu a'lam jamaah. Kalau kita lihat agama Islam ini agama yang mengakomodir adat dan tradisi selama tidak bertentangan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata dalam tradisi ini, ya kalau tradisinya umpamanya tepung tawar sebagai bentuk permainan, ya kesenangan, mereka saling tepuk, ya mungkin ada acara tertentu untuk menunjukkan kebahagiaan mereka, nggak ada masalah. Tapi kalau meyakini sebuah tradisi yang ada keyakinan di sana bahwa ini dilakukan, dikatakan tadi sakral umpamanya, untuk mendapatkan sesuatu yang, atau ini sebagai bentuk syukur kepada Allah SWT, gimana dikatakan itu sebagai bentuk syukur kepada Allah, sedangkan tepung yang harusnya mungkin sesuatu yang dimakan, ya ternyata dibuang-buang seperti itu. Maka wallahu a'lam bishawab. Kemudian disebutkan di sini ada tambahan lagi, pada upacara adat pernikahan budaya Melayu, tepung tawar adalah suatu rutinitas, merupakan upacara adat dan rasa terima kasih bersyukur kepada Yang Maha Esa. Juga bermakna memohon doa restu dari hadirin dan menghadirkan kegembiraan atau kesenangan untuk kedua mempelai. Di samping itu juga bermakna sebagai simbol penolakan terhadap segala bala dan gangguan yang mungkin diterimanya kelak. Upacara ini dilakukan keluarga terdekat, pemimpin atau tokoh masyarakat dan ulama yang melakukan tepung tawar, terakhir juga bertindak sebagai pembaca doa. Inilah jamaah. Kalau kita menjadikan itu sebagai ritual untuk memohon kepada Allah Azza wa Jal, kita tahu ada adabnya berdoa. Apa adabnya berdoa? Menghadap kiblat, mengangkat tangan, di waktu-waktu mustajab. Tapi kalau ini dijadikan sebagai tolak bala, ya, maka perlu dikaji kembali tradisi ini. Apakah tradisi ini termasuk yang diperbolehkan dalam agama Islam? Tapi kalau tadi ada keyakinan-keyakinan di balik itu, maka hendaklah kita mengkaji ulang. Jangan sampai kita melakukan tindakan yang ternyata
Allah Azza wa Jalla tidak meridainya. Hadza wallahu alam bissawab. Nah. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya kembali pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz. Pertanyaan dari banyak penanya, diantaranya dari Bapak Gilang Fajri dari Sumbawa. Ingin bertanya terkait ada berdoa Ustaz. Apakah harus dilakukan di setiap kita akan berdoa? Seperti contohnya mengangkat tangan. Karena banyak doa seperti misalnya kita mau masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, dan doa-doa yang lainnya. Apakah tetap dengan harus menghadap kiblat, mengangkat tangan, dan lain sebagainya? Mohon penjelasannya Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, pertanyaan yang menarik jemaah. Berkaitan dengan mengangkat tangan ini, apakah dalam semua doa kita mengangkat tangan? Yang pertama kita lihat, ada doa-doa yang menjadi wirid dan zikir. Doa-doa yang menjadi wirid dan zikir ini, artinya sesuatu rutinitas yang kita lakukan, maka memang tidak ada riwayat yang menyebutkan Nabi SAW angkat tangan. Umpamanya doa keluar rumah, memang disebutkan Nabi melihat ke atas langit, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla. Tidak ada penyebutan mengangkat tangan ya, yang anak ingat. Kemudian doa masuk toilet, apakah Nabi mengangkat tangan? Memang tidak ada riwayat, karena itu sudah menjadi zikir modelnya seperti itu. Seperti istighfar, selesai sholat astagfirullah, astagfirullah, kita menghitung bukan mengangkat tangan pada waktu itu. Kemudian doa Nabi SAW ketika naik kendaraan, beliau mengatakan Alhamdulillah. Pertama beliau mengatakan Bismillah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maka di situ memang tidak ada penjelasan beliau angkat tangan seperti doa sebelum makan, maka kita mau makan Bismillah baru makan ya, atau setelah makan Alhamdulillah alladzi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang doa-doa yang menjadi zikir sepertinya tidak mengangkat tangan. Tapi doa yang isinya permohonan, kita meminta sesuatu kepada Allah, maka hendaklah kita mengangkat tangan ketika itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas pertanyaannya. Semoga jelas bagi penanya di Sumbawa dan juga banyak penanya lain yang menanyakan hal yang senada. Dan untuk berikutnya kita coba angkat kembali pertanyaan melalui line telepon. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Ibu? Dari Ummu Ibrahim di Medan. Silakan Ibu. Gini Ustaz, saya mau bertanya, bagaimanakah adabnya berdoa di kala sholat sunnah? Apakah ibaratnya kita boleh berdoa atau diwajibkan atau disunahkan ketika sujud dan setelah tasyahud akhir? Terus satu lagi, saya mau tanya, saya pernah menemukan dalil bahwasanya di hari Rabu itu salah satu waktu yang mustajab di antara zuhur dan asar. Nah, saya mau bertanya Ustadz, itu adab, jika itu hadisnya sahih, adabnya berdoa di kala antara zuhur dan asar itu seperti apa Ustadz? Apakah sama seperti salat tahajud atau bagaimana Ustadz? Baik. Itu aja Ustadz. Jazakumullah khairan. Baik, jazakumullah khairan. Baik, tafadhol Ustaz. Siap, barakallahu fiik ya. Ada dua pertanyaan di sini. Yang pertama berkaitan dengan doa ketika sholat sunnah. Apakah kita juga dianjurkan untuk banyak berdoa ketika sujud, tasyahud akhir, sebelum salam, atau ya, apakah itu hanya untuk sholat wajib saja? Sejatinya penjelasan Rasulullah SAW, beliau mengatakan, فَإِذَا سَجَدْتُمْ فَأَكْثِرُوا فِيهِ مِنَ الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَن يُسْتَجَابَ لَهُ. Atau hadis lainnya mengatakan, أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ. Kata Nabi SAW, apabila kalian sujud, maka kalian perbanyak doa, karena harapan dikabulkannya doa ketika sujud. Jadi ini sujud dalam semua sholat dan sujud dalam sholat. Karena ada orang yang berdoa ketika sujud, tapi sujudnya tidak sedang sholat. Seperti orang yang setelah Assalamualaikum,
Kemudian dia berzikir, setelah berzikir dia sujud berdoa atas dasar hadis yang tadi dibaca. Itu tidak sahih. Yang sahih adalah sujud dalam sholat, baik sholat wajib atau sholat sunnah. Begitulah tasyahud. Doa Nabi, sabda Nabi alaihi salatu wasallam, "Falyatakhayyar minad du'a." Hendaklah dia memilih doa-doa yang baik. Jadi seperti itu. Ini berkaitan dengan sholat sunnah, ya. Adapun tadi yang berkaitan dengan hadis berdoa pada hari Rebu, disebutkan di antara dua sholat, ya, doanya ba'da zuhur menuju ke asar. Mungkin Anda bacakan hadisnya. Kebetulan Anda sudah dapatkan hadisnya, bahwa Nabi, ini hadis Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam da'a fi Masjidil Fatah thalathan, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam berdoa di Masjid Al-Fatah. Ini kejadian pada waktu perang Khandaq, di mana Nabi alaihi salatu wassalam bersama para sahabatnya dikepung di kota Madinah selama 1 bulan. Nabi berdoa memohon kepada di Masjid Al-Fatah. Ada masjid yang letaknya di Jabal Sila tadi, yang kita ceritakan bahwasanya dari sana keluar awan yang kemudian turun hujan ke kota Madinah. Thalathan, beliau berdoa selama 3 hari. Yaumul Itsnain wa yaumul Thulatha wa yaumul Arbi'ah. Hari Senin, Selasa, Rabu. Fastujiba lahu yaumul Arbi'a baina shalatain. Kemudian dikabulkan doa Nabi SAW pada hari Rebu di antara 2 salat. Fa'urifal bishru fi wajhihi. Maka nampak kebahagiaan, kegembiraan di wajah Nabi SAW. Jabir bin Abdullah, ini cerita. Artinya cerita itu bahwa Nabi SAW doa pada hari Senin, Selasa, Rabu, dikabulkan hari Rebu ketika antara sholat zuhur dan sholat asar. Jabir bin Abdullah mengatakan, falam yanzil bi amrun muhimmun ghalidh, tidaklah datang satu permasalahan yang berat buat aku, illa tawakhaitu tilka sa'ah, melainkan aku mencari waktu berdoa pada waktu antara zuhur dan asar tersebut, fa'ad'u fiha fa'ariful ijabah. Aku berdoa di sana dan aku melihat dikabulkan doaku. Bagaimana kedudukan hadis ini? Para ulama berbeda pendapat dalam hadis ini. Disebutkan bahwasanya, ya, pendapat yang lebih kuat wal adhar fil hadis annahu dha'ifun la yuhtajju bihi. Disebutkan bahwa hadis ini dhaif dan tidak bisa dipakai. Tapi disebutkan di sini, wa hadzal hadits ya'mal bihi ta'ifatun min ashabina wa ghairihim. Ini disebutkan oleh Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, bahwasanya hadis ini ada yang mengamalkan sebagian dari mereka yang bermadhab Hambali, dan selain mereka biasanya berusaha untuk berdoa di waktu itu, sebagaimana telah dinukil dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala. Jadi memang hadisnya diperselisihkan oleh para ulama. Jabir bin Abdullah berdoa. Kalau yang mau berdoa silahkan. Sejatinya kita doa kapan aja diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk banyak-banyak berdoa. Jadi yang mau berdoa setelah sholat duhur hari Senin, setelah sholat duhur hari Selasa, setelah sholat duhur hari Rebu mamanya, atau hari Kamis, silahkan berdoa. Jadi memang hadisnya diperselisihkan. Kalau bagaimana doanya, ya doa biasa. Seperti anak sekarang kepingin berdoa, ya anak angkat tangan, anak memuji Allah, bersolat kepada Nabi SAW, kemudian baru berdoa. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallahu khairan Ustaz atas. Kembali kita akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat yang sudah datang kepada kami. Pertanyaan yang sangat banyak. Di antaranya terkait dengan pertanyaan apakah berdoa di dalam hati dibolehkan. Jadi doanya hanya di dalam hati, Ustaz. Dan juga apakah akan dikabulkan.
juga ketika kita berkhayal untuk kebaikan dan keburukan seseorang, apa ini juga termasuk mendoakan, Ustaz? Mohon penjelasannya, Ustaz. Barakallahu fiik. Subhanallah jemaah. Ya, berkaitan dengan berdoa dalam hati. Allah Azza wa Jal itu tahu dengan apa yang terbetik di hati kita. Allah tahu. Tapi Allah nyuruh kita meminta. Makanya kalau kita lihat ketika Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an." Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan doa orang yang memohon kepadaku kalau dia memohon. Artinya kita disuruh minta sama Allah Azza wa Jal. Maka kalau kita lihat doa-doa Rasul SAW, beliau memanggil, mengatakan Rabbi, Allahumma, ya Allah. Maka ketika kita berdoa, bukan mengandalkan yang terbetik di hati, tapi ucapkan. Di sini salah satu rahasia doa. Ketika seorang memohon kepada Allah, menunjukkan, ya Allah, aku perlu bantuanmu, ya Allah, tolong hamba, ya Allah. Maka seorang hamba hendaklah memikirkan hal itu. Bukan yang terbetik di hati, ya Allah kan udah tahu, anak minta, anak pengen mobil. Diam aja dia. Dia mengangkat tangan. Minta ngomong. Tunjukkan kau perlu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan untuk berikutnya kita kembali akan angkat pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya. Silakan. Silakan, Bapak. Mohon maaf, tampaknya suaranya kurang jelas. Kami persilakan untuk mencari tempat yang lebih jelas. Silakan. Mohon maaf. Silakan kami sampaikan kepada para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja, untuk pertanyaan melalui line telepon kami persilakan untuk mengecilkan terlebih dahulu televisi atau radionya agar suaranya jelas dan tidak terjadi feedback. Baik, kita coba angkat pertanyaan yang berikutnya. Kami persilahkan. Iya. Silakan. Halo. Iya, silakan Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Bapak? Silakan. Dari Bulamun. Baik, silakan Bapak. Mau tanya nih tentang sholat berjamaah. Apakah ada tuntunannya doa berjamaah? Baik. Jazakallahu khairan Bapak atas pertanyaannya. Tafadhol Ustaz. Oke, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah beliau sampai ke kota Madinah, beliau mendirikan sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Dan setelah sholat, Nabi SAW berzikir. Maka sunnahnya selesai sholat berjamaah adalah berzikir. Beliau menghadap ke jamaah. Kemudian beliau alaihissalam, tidak ada riwayat yang sahih yang ana ketahui bahwa Nabi alaihissalam memimpin doa setelah sholat berjamaah. Artinya setelah sholat subuh, ini kalau kita lihat Nabi alaihissalam 10 tahun di kota Madinah. Dalam kurun waktu yang panjang itu,
Tidak ada hadis yang sahih. Mungkin ada beberapa hadis, tapi yang sahih yang menjelaskan bahwa Nabi SAW memimpin doa pada waktu itu. Berzikir pun beliau tidak memimpin, tetapi beliau berzikir dengan suara keras yang didengar oleh makmum yang ada di belakang Nabi SAW. Untuk doa, apakah beliau memimpin doa setelah sholat? Sepanjang yang ana tahu, tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan bahwa Nabi SAW memimpin doa berjamaah setelah sholat fardu. Dan kita tahu, tadi kita tekankan bahwa Rasulullah SAW selama 10 tahun sholat di kota Madinah. Seharusnya kalau beliau melakukan rutin, beliau kerjakan itu, memimpin doa setelah sholat, maka kita tentunya diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya kembali pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz. Pertanyaan dari saudara kita yang bernama Afgan ingin bertanya Ustaz terkait doa untuk para leluhur Ustaz. Bagaimanakah kaifiat atau cara kita mendoakan untuk para leluhur? Apakah diperbolehkan? Mohon penjelasannya Ustaz. Nah, kalau bicara doa untuk para leluhur, lihat dulu yang dimaksud leluhur ini siapa. Kalau mereka adalah orang-orang yang beriman, maka kita boleh mendoakan mereka. Kita katakan Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Apalah kita minta buat mereka? Kita memohon agar mereka dimasukkan ke surga. Kita memohon agar mereka diampuni dosa-dosanya, diberi tempat yang indah di sisi Allah Azza wa Jal. Maka kalau bicara leluhur, harus jelas siapa yang dimaksud. Kenapa? Karena kita tidak boleh mendoakan orang kafir yang sudah meninggal dunia. Allah Azza wa Jal berfirman, Allah berfirman di surah At-Taubah ayat 113. Allah mengatakan, "Ma kana lin-nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin." Tidak diperbolehkan bagi nabi dan bagi orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun bagi orang-orang musyrik yang meninggal dalam kondisi kesyirikan. Walau kanu uli qurba. Walaupun mereka adalah kerabat, mereka kakek kita, mereka saudara-saudara kita, min ba'di ma tabayyana annahum ashabul jahim. Setelah jelas mereka adalah penghuni neraka jahim, yakni mereka mati dalam kondisi kafir, tidak beriman. Jadi kalau bicara mendoakan leluhur, kalau mereka adalah orang-orang yang beriman, maka kita diperintahkan untuk mendoakan mereka. Karena Allah bercerita tentang orang-orang yang datang setelah orang-orang Ansor dan orang-orang Muhajirin. Apa kata Allah? Di surah Al-Hasyr. Ya, ayat berapa? 11 mungkin. Allah mengatakan, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Allah katakan, dan orang-orang yang datang setelah mereka berdoa mengatakan, ya Allah, ampuni buat orang-orang yang lebih dahulu beriman daripada kami. Tolong ampuni mereka, dan jangan jadikan di hati kami ini ada perasaan iri dengki kepada orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Engkau Maha Pengasih dan Penyayang. Mungkin seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan untuk pertanyaan terakhir kita di kesempatan malam hari ini Ustaz, kita coba angkat pertanyaan melalui line telepon. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Ibu? Dari Ibu Zulaikha di Lampung. Silahkan Ibu. Silahkan Ibu Zulaikha. Ustaz, saya mau
mohon petunjuk dari Ustadz bagaimana cara berdoa yang baik agar anak-anak kita menjadi anak yang soleh, agar tidak terlalu susah menyuruh untuk salat ke masjid, Ustaz. Dan saya mohon agar Ustaz mendoakan anak-anak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Nah, berkaitan dengan anak-anak kita ya. Anak-anak itu perhiasan dunia. Nggak lengkap kebahagiaan orang tua tanpa adanya anak-anak. Tapi anak-anak itu juga fitnah. Godaan buat orang tuanya. Dan anak-anak itu juga amanah. Tanggung jawab buat orang tuanya. Maka dalam mendidik anak kita, memang yang terpenting adalah kita berdoa memohon kepada Allah. Selain berusaha. Apa sih doa yang perlu kita baca? Ada banyak doa yang Allah ajarkan dalam Al-Quranul Karim. Seperti doa Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa Nabi Ibrahim kalau bicara ibu tadi ingin anak-anaknya sholat ya, taat sama Allah. Baca doa Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku seorang yang mendirikan sholat dan anak keturunanku ya Allah. Terima doa kami ya Allah. Jadi doa-doa itu dibaca, kemudian sabar. Karena memang ketika bicara mendidik anak, itu perbuatan yang mudah-mudah sulit. Mudah kalau Allah mudahkan, sulit kalau Allah nggak bantuin kita. Sehingga kita benar-benar harus menyerahkan semuanya sama Allah. Jangan bergantung sama diri kita. Maka kita memohon kepada Allah SWT agar Allah menjadikan kita orang-orang yang mendirikan sholat. Dan ibu tadi yang punya anak, Ibu Zulaikha, semoga anaknya, keluarganya menjadi orang-orang yang mendirikan sholat dan taat kepada kedua orang tuanya. Barakallahu fikum. Itu yang bisa Anda sampaikan. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.